It's Moji. Ya, good morning Moji Buddy. Gunung Anak Rakatau telah mengeluarkan letusan kecil sebanyak 15 kali kemarin. Bagi Moji Buddy yang berada di wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau, tetap waspada dan berhati-hati dalam menjalankan aktivitas Anda tentunya. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di mana buron selama sepekan usai menganiaya istrinya yang sedang hamil. Lalu videonya viral di media sosial. Pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Serpong akhirnya ditangkap di Bandung saat bersembunyi. Pelaku mengaku hilaf lantaran emosi dituding selingkuh oleh sang istri. Ke informasi kriminal lainnya, penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit demi sedikit mengungkap latar belakang terjadinya kasus mutilasi dengan korban seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Kesimpulan sementara, kasus mutilasi dipicu kematian korban akibat kegiatan tidak wajar yang melibatkan korban dan kedua tersangka. Seorang sopir taksi daring dibunuh dengan cara diracun oleh penumpangnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, motif pelaku ingin menguasai mobil korban adalah untuk biaya kuliah anak. Kita ke informasi lainnya, usai buron selama 10 hari, pelaku pembunuhan pria Parubaya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang menggunakan cangkul akhirnya ditangkap polisi. Pelaku nekat membunuh korban karena sakit hati pada korban yang diduga melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kita ke Jawa Timur, pertandingan futsal di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi di Jember diwarnai kericuhan antara kedua tim yang bertanding. Akibatnya seorang pemain terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi seorang pria yang tega membakar istri dan anaknya. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Ya, Moji Pagi masih bersama saya Bevli Gunawan, kembali lagi dengan sejumlah informasi kriminal. Kepala keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru tega membakar istri dan kedua anaknya. Polisi menetapkan suami sekaligus ayah korban menjadi tersangka. Ya, Moji Pagi, kasus tadi bisa menjadi pengingat bagi kita untuk bisa mengkontrol emosi. Dan kita beralih ke kasus lainnya saat kali ini dari ibu kota. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di samping flyover Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengamankan pelaku. Ya, dua penjamret ditangkap usai merampas tas di Jalan Raya Gisting Atas, Tanggamus, Lampung. Dua pelaku yang terjatuh dari sepeda motornya babak belur di amuk massa. Beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas, 3 orang meninggal dunia setelah mobil SUV yang mereka tumpangi menabrak beton pembatas eksit tol Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, sebuah mobil berpenumpang 2 wanita tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Ya, Moji Buddy, kami kembali mengingatkan agar waspada akan musibah kebakaran. Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 3 buah rumah ludes terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Ya, Moji Buddy, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi truk yang ditabrak di perlintasan kereta api. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Ya, kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan di Moji Pagi. Moji Buddy, sebuah trailer yang mogok di tengah perlintasan rel meledak usai ditabrak oleh kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sopir dan kernet truk sempat turun meminta bantuan petugas untuk menghentikan laju kereta. Ya, sejumlah perjalanan kereta mengalami keterlambatan keberangkatan imbas kecelakaan kereta yang menabrak truk di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan calon penumpang kereta di stasiun Semarang Tawang pun harus menunggu lebih dari 1 jam. Ke informasi selanjutnya, Moji Buddy, aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung kian meningkat.
Sejak awal Juli, erupsi sebanyak 151 kali, di mana jumlah letusan itu terbanyak selama 10 tahun terakhir. Musibah bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Seorang bayi perempuan berusia 2 bulan di Kabupaten Gorontalo tewas usai kamarnya tempat tidur bersama sang ibu tertimpa pohon kelapa. Evakuasi korban yang terhimpit batang kelapa pun berlangsung dramatis. Selain anjing dan hewan bertaring lainnya, virus rabies ternyata juga ditemukan menjangkit hewan ternak. Di Jembrana, Bali, seekor sapi milik warga terinfeksi virus penyakit anjing gila. Ya, Mojibadi, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi perkembangan terbaru kasus hukum yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun. Selengkapnya sesaat. Ya, kembali lagi di Moji Pagi, penyidik Bareskrim Polri telah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terkait kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, proses hukum atas kasus ini perlu kehati-hatian. Ya, kita ke informasi lainnya. Di tahun ajaran baru yang sudah dimulai, ada sekolah yang menerima banyak siswa, namun ada pula sekolah yang ternyata tidak ada siswa sama sekali yang mendaftar. Menko PMK mengatakan persoalan PPDB ini sudah seharusnya ditangani oleh tingkat daerah. Beralih ke informasi politik, malam satu suro yang kental dengan tradisi sakral masyarakat Jawa dirayakan serentak di berbagai daerah. Bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri pentas wayang, sementara Ganjar Pranowo ikut serta dalam prosesi di Pura Mangkunegara. Dan seperti apa tradisi di Pura Mangkunegara di Kota Solo tepatnya, kami akan mengajak Anda melihatnya lebih detail lagi. Berikut ini informasinya. Sementara itu, pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat diwarnai keributan. Dua kelompok peserta pawai nyaris baku hantam, diduga dipicu saling ejek saat berpapasan di jalan. Ya, Mojibadi, kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan bertandang ke Indonesia, tepatnya di perairan Bali. Kapal tersebut membawa serta 5.000 pasukannya guna menjalankan operasi rutin di Samudra Hindia. Ya, suatu kesempatan langka nih di Bali dapat menyaksikan langsung pesawat atau kapal induk milik Amerika Serikat. Ya, Mojibadi, jika biasanya merajut identik dengan perempuan, nah kalau yang satu ini ada klub merajut yang dilakukan oleh kaum pria. Nah, seperti apa informasinya? Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Ya, Mojibadi masih kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, Mojibadi berasal dari beragam profesi dan juga latar belakang. Sekelompok pria warga kota New York di Amerika Serikat berkumpul setiap pekan di sebuah butik untuk berbagi cerita dan hobi merajut. Lalu bagaimana mereka menepis sekian banyak stereotip yang lekat, mulai dari identik dengan perempuan hingga gaya hidup yang lebih irit? Berikut ini liputan dari tim VOA. Nah, ide untuk berlibur khususnya bagi Anda warga Jawa Timur, objek wisata di Kota Batu ramai dipadati pengunjung. Banyak wahana permainan dan wisata edukasi yang dapat dinikmati di sana. Saatnya kita ke informasi cuaca. BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menghiasi langit Jakarta pagi ini. Sementara itu cuaca cerah berawan diprediksi akan berlangsung sejak siang hingga malam hari. Dan berikut ini perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Ya, khususnya bagi Anda pecinta voli, saksikan pertandingan perempat final Volleyball Nations League sektor putra Jepang versus Slovenia pukul 9:45 malam, serta Polandia kontra Brasil besok pukul 12:45 tengah malam waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Ya, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, Moji Buddy, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevli Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji, seru banget.